Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi kita di podcast Indeks Media, dan kali ini kita menayangkan podcast spesial khusus menyambut hanya bulan suci Ramadan, yaitu podcast spesial Ramadan. Dan hari ini kita sudah menghadirkan narasumber dari kalangan tokoh agama Kota Palopo yang juga menjadi sekretaris FKUB di Kota Palopo. Beliau tidak lain adalah Ustaz Talmiadi Ahmad. Selamat sore, Pak. Apa Sore. kabar, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Jadi beliau akan menjadi tamu spesial kita dalam podcast perdana kita di bulan suci Ramadan. Itu dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan dengan tema yang akan kita bahas pada podcast kali ini terkait dengan makna puasa dari menahan lapar hingga menjaga hati. Nah, seperti apa makna dari tema tersebut? Nanti kita akan tanya-tanya terkait tema tersebut kepada Ustaz Talmiadi Ahmad. Sedikit juga kami sampaikan bahwa podcast kali ini berbeda dengan podcast sebelumnya. Jadi podcast sebelumnya itu kita menghadirkan banyak pejabat, tokoh-tokoh pemuda, tokoh pejabat, dan kali ini kita menghadirkan tokoh agama, itu membicarakan terkait dengan bulan suci Ramadan. Dan hari ini temanya itu menjaga hati, ya, menjaga hati dari menahan lapar sampai pada menjaga hati tadi. Nah, ini Ustaz, apa kabar tentu hari ini Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat walafiat. Kalau kita di dalam bulan suci Ramadan ini Ustaz, kemarin kan ini ada perbedaan waktu kemarin. Datangnya bulan suci Ramadan dari Muhammadiyah, puasa pada tanggal 18, pemerintah dan Nahdlatul Ulama sendiri puasa pada tanggal 19. Kalau kita sendiri melihat fenomena seperti itu Ustaz, seperti apa? Ya, Untuk baik. awalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi. terkait perbedaan penentuan awal Ramadan ya. Bukan hanya tahun ini ya, tahun-tahun sebelumnya kan juga sering terjadi. Ya, saya kira karena pendekatannya berbeda, maka startingnya berbeda. Gitu. Yang satu kan kalau Muhammadiyah kan menggunakan hisab. Iya. Dasar Al-Quran memang ya. Kita alamu ada sini awal hisab. Gitu. Jadi mungkin tahun depan pun sudah bisa diketahui ya seperti itu. Gitu. Nah, kemudian kalau pemerintah tentu lewat Kementerian Agama ya, menentukan awal Ramadan itu dengan ru'yatul hilal, artinya melihat secara langsung dengan beberapa titik yang sudah ditetapkan. Maka pada tahun ini ya di tanggal itu ya masih di bawah ufuk ya, kecuali mungkin karena yang menggunakan hisab ya di Amerika dan Alaska sudah empat ya, sehingga dimulailah satu Ramadan. Tapi saya kira ya kondisi seperti ini ya masyarakat kita sudah dewasa memahami gitu kan, pendekatannya sudah masing-masing punya data ya, seperti itu. Dan bagi yang start pada hari Rabu ya gitu ya mungkin puasanya sampai 30 hari. Bagi yang start Kamis ya karena mencukupkan Sya'ban 30 ya maka ada puasanya 29 kan seperti itu kan, hitungan hijrah itu kan seperti itu 29 30 29 30. Iya. Ya tinggal kedewasaan masyarakat ya untuk memahami ya, pendekatan misalnya memilih menggunakan hisab ya silakan. Yang ru'yatul hilal juga ya demikian seperti itu. Iya, jadi tidak ada masalah yang spesifik. Iya, saya kira sejak zaman Orde Baru pun sudah sering terjadi seperti itu. Gitu. Dan landasannya juga masing-masing juga ada. Gitu. Di sinilah konteksnya kita di atas samuh ya berlapang dada ya menghargai perbedaan ya dari starting atau penentuan awal puasa itu. Seperti itu. Jadi tidak ada masalah yang kemudian muncul, dan ini menjadi suatu perbedaan yang juga cukup unik di Indonesia. Betul. Sering terjadi. Kita mulai start ini kembali kepada tema Ustaz terkait mana puasa dari menahan lapar hingga menjaga hati. Mungkin Pak, yang menjadi pertanyaan puasa ini, banyak orang kan yang memaknai puasa ini hanya sekedar menahan lapar dan haus, tidak melihat esensi dari puasa ini ternyata lebih dari itu, menahan lapar dan haus. Nah, kalau kita sendiri Ustaz, menurut pandangannya kita ini, apa yang sebenarnya menjadi esensi dari
makna puasa ini selain menjaga lapar dan haus tadi? Iya. Jadi memang dari 5 rukun Islam ya dalam Iya. agama kita ini, puasa memang yang paling unik kayak gitu. Karena ya sesuatu yang halal itu diharamkan, Iya. ya kan? Hanya kan dalam apa namanya penjelasan fikih itu ya kan ya, as-saum atau asyam bermakna al-imsak yani syurbi wa lakli wal jima' min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Jadi puasa itu menahan ya, makanya kan ada imsak ya gitu sebagai wordnya gitu. Menahan diri dari aktivitas makan dan minum ya, kemudian berjima hubungan suami istri ya, mulai terbit fajar hingga terbenam matahari barat. Jadi dari definisi itu kemudian nanti kita akan memahami itu maknanya tadi ya, jadi maqasid syariahnya itu. Nah, kalau kita berpikir kemudian ya kenapa kaifiat puasa atau tata cara pelaksanaannya seperti itu gitu ya, sesuatu yang halal diharamkan, ya kan? Gitu. Padahal secara hukum kan halal makan minum ya. Orang yang sudah punya akad suami istri tiba-tiba itu puasa datang tidak boleh gitu dari dalam durasi waktu yang telah ditetapkan tadi. Gitu. Maka pasti ini ada suatu esensi yang sangat luar biasa gitu. Allah ingin memesankan kepada kita jikalau makanan atau minuman ya yang jelas-jelas halal secara hukum gitu, kalian mampu untuk menahan diri ya, artinya tidak memakannya dalam batasan waktu tertentu ya, maka nanti ketika di Ramadan gitu, kenapa sesuatu yang tidak halal harus kita makan gitu. Yang halal saja kan kita mampu menahan diri gitu kan. Jadi logika hukumnya begitu. Maka orang yang kaitannya dengan menjaga hati bukan hanya laparnya kan, nanti akan hatinya jiwanya mengatakan yang halal saja semampu menahan diri ya, kenapa yang haram harus saya makan gitu. Ya berupaya untuk menghindari ya tidak korupsi, ya, tidak mencuri, ya tidak mengambil hak orang lain gitu kan. Kan begitu yang akan dihadirkan gitu sebagai dampak dari puasa itu. Demikian pula pada poin yang kedua, ya, kenapa pasangan hidup itu kalau misalnya ada suami istri kan, sah secara hukum, ya, ada akad nikahnya, ada aktenya. Begitu Ramadan tidak boleh, ya kan, haram gitu. Nah, ini juga tentu penjagaan hatinya. Nah, kalau ketika berpuasa saja, ya, kita pasangan sah, kita tahan diri, ya, kita berimsak, ya, maka itu di Ramadan dalam interaksi sosial kita, ya, tidak mudah orang yang sudah berpuasa itu jatuh pada perselingkuhan, perzinahan. Dia kan menjaga hati gitu. Nah, kira-kira garis besarnya begitu ya. Dalam kaifiatnya itu gitu, definisi yang saya sebutkan. Ya, jadi ada yang ini ya dari pembahasan tadi terkait dengan makna puasa ini tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus, tapi juga menahan segala bentuk tindakan-tindakan yang tidak berguna. Ini kan yang bahkan hubungan suami istri saya dilarang, apalagi pacaran. Nah, itu. Jadi yang paling penting yang perlu dijadikan dasar juga bahwa ada yang menjadi hal yang penting dalam menjaga bulan suci Ramadan ini tetap baik dan juga tetap berjalan dengan sesuai dengan prosedurnya. Kemudian kalau melihat dari sini Ustaz, tadi kan dibahas bahwa di dalam bulan suci Ramadan ini hal-hal yang sifatnya haram ini banyak kan juga di luar dari bulan suci Ramadan banyak dikerjakan oleh manusia, termasuk tadi seperti mencuri, korupsi dan sebagainya. Dan di dalam bulan suci Ramadan ini itu kan dijadikan sebagai sarana untuk latih diri. Ya kalau saya melihat banyak memang yang menyebut bahwa Ramadan ini sebagai tempat untuk melatih diri. Bahkan kalau pandangannya kita sendiri memang pantas seperti itu dijadikan sebagai tempat untuk. Jadi kembali tadi memang Allah mensyariatkan puasa ini sebagai tarbiyah ya, pendidikan bagi kita gitu, dari segi tadi bagaimana menata hati, kemudian kekuatan mental kita ya, seperti itu gitu, sehingga caranya itu terbalik begitu. Jadi dilatih kita dengan yang halal dulu gitu, sehingga kalau sudah
apa namanya mampu kita untuk melewati itu gitu. Yang halal tadi kita mampu apa namanya tidak memakannya, ya tidak bersentuhan seperti itu. Maka ini output dari nilai takwa puasa itu kan akan nampak nanti ya setelah Ramadan. Berhasil apa tidak, sama orang yang diklat gitu ya. Nah, apa namanya dampak pelatihan itu setelah dia melaksanakan diklat kan begitu. Sama seperti kita ya. Kita di apa namanya luar biasa begitu ya, ditempa dengan apa namanya menekan ya sifat-sifat konsumtif ya, kemudian hawa nafsu kita ya, sehingga memang pantas ya disebut Ramadan sebagai apa namanya sarana ya, wasilah untuk mendidik kita sebagai orang yang bertakwa gitu ya. Dalam Al-Quran kalau Allah pun tattaqun. Jadi nilai takwanya itu tadi yang dua poin itu gitu. Kemudian juga ada juga dimensi sosialnya kan seperti itu gitu. Nah, jadi apa namanya tentu dalam agama ini memang bukan hanya di Ramadan dicukupkan gitu. Maka nanti kan di Ramadan ada puasa Syawal ya sebagai backup ya. Puasa sunnah Senin Kamis gitu. Sebetulnya kan itu apa ritual-ritual puasa itu apa namanya penguat begitu ya. Penguat. Sehingga hasil Ramadan mungkin tidak cukup gitu ya, maka di backup nanti ada puasa sunnah gitu. Yang semua itu ya bermuara pada bagaimana kita sebagai seorang muslim ini, seorang mukmin ini ya punya ketahanan mental yang kuat gitu ya. Karena apa namanya tidak bisa kita pungkiri gitu ya bahwa sisi kemanusiaan kita itu kadang-kadang kan dominan. Maka puasa datang untuk mengerem itu ya dengan latihan-latihan seperti ini. Oke. Kalau pandangan tersendiri tentang ini kan biasa aja juga orang di dalam bulan Ramadan ini kadang kita melihat juga story-story di WhatsApp, status di Facebook, Instagram, kan banyak yang menyiarkan tentang Islam, agama Islam. Bahkan ada kadang orang mempersepsikan bahwa tidak pernah sholat itu di sana, tiba-tiba statusnya tentang agama, tiba-tiba statusnya tentang sajadah, nah tiba-tiba bertasbih. Ini kan kategorinya biasa dalam golongan ria. Nah ini kan kalau masalah seperti ini yang kerap timbul ini Ustaz, untuk ke masyarakat seperti apa? Ya, jadi memang Ramadan ini ya dalam apa kalau kita mau cermati ya secara mendalam begitu ya, dia menjadi magnetik kebaikan gitu ya. Artinya apa namanya orang-orang yang mungkin jarang ke masjid, jarang pakai baju koko, tiba-tiba begitu Ramadan tiba, hadir di masjid, tampilan religius gitu tadi semua. Jadi magnet kebaikan begitu. Ya karena memang ya secara fitrawi ya manusia itu memang cenderung kepada yang baik. Hakikatnya begitu. Maka ketika peluang-peluang kebaikan itu mereka bilang ini bulan penuh ampunan ya, secara naluri itu orang mau menyadari bahwa 11 bulan ini banyak kekhilafan. Jarang ke masjid ya, syukurlah sekali sepekan ya, kalau Jumat misalnya kan gitu. Jadi itu kemudian menjadi satu daya tarik gitu bagi masyarakat, bahkan dalam segi berinfak, bersedekah kan kita lihat di story-story bahkan di jalan-jalan ya orang berbagi gitu kan, takjil dan sebagainya. Nah ini suatu hal yang sangat menggembirakan bagi kita ini. Ada kesadaran spiritual yang muncul ya dengan hadirnya Ramadan gitu. Lalu kemudian ya kita melihat jadi memang ada story dia sedang mengaji atau mungkin sedang umroh ya, gitu. Jadi kalau saya sih melihatnya bukan dalam perspektif ini ya, gitu. Jadi ekspresi mungkin kesyukuran ya, kegembiraan. Masalahnya kan ya memang kebaikan itu harus disiarkan di iklan. Ya, sama seperti ini kan kita podcast ya. Ini kan bagian daripada syiar ya gitu, sehingga orang yang mungkin sementara rehat menunggu ini menyaksikan atau mungkin ada recordnya gitu kan gitu. Ini kan syiar gitu. Saya sering mengatakan begini, kalau orang yang melakukan kejelekan saja dia mengiklankan diri begitu, bahkan dia bikin status juga gitu. Nah kenapa tidak kita yang punya fitrah kebaikan itu juga melakukan hal yang sama kan begitu ya, sehingga orang yang mungkin saja kita tidak tahu lewat postingan kita atau ada quote-quote yang kita bikin gitu ya, dia tersentuh dapat hidayah, itu kan menjadi amal jariah ya, wasilahnya sosial media ya. Sama dengan indeks media kan itu dengan menurunkan informasi kemudian kegiatan seperti ini gitu ya, ada orang menyaksikan ya.
ya kita tidak tahu, ya boleh jadi di situ dia mendapatkan petunjuk gitu ya. Kan itu ya poinnya gitu. Jadi saya mau nanya begitu. Kalau toh misalnya ini poinnya kan masalah ternyata masalah hati kan gitu ya. Jadi itu pada bab tertentu yang memang harus kita jaga ya gitu. Jangan sampai juga membuat pahala amal kita menjadi hangus gitu kan. Makanya ini perlu juga nawaitu ya gitu. Tapi dalam perspektif sekarang ini tidak bisa kita hindari ya gitu. Begitu banyak apa namanya media-media yang mempublikasi yang berbagai macam aktivitas ya. Bahkan kalau misalnya live tarawih kan banyak kita lihat itu gitu. Nah, jadi seorang imam juga mesti jangan sampai ya gitu nanti orang apa menyanjung kemerduan suaranya. Itu di situ makanya harus ini tadi kaitannya tema memang harus menjaga hati gitu kan gitu. Jangan sampai karena sudah bagus tiba-tiba karena banyak orang like, viewer apa. Nah, ini apa namanya menjadi cobaan. Gitu. Makanya kita biasa makanya kalau kita sholat ya sampai kita istighfar gitu ya, minta penyempurnaan, ada yang kurang, ada yang ini disempurnakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pandangan saya seperti itu ya gitu dalam hal magnet kebaikan tadi ya, di Ramadan khususnya kan. Gitu. Oh yes. Jadi kata kuncinya husnuzon saja. Husnuzon yang utama dulu ya. Artinya kita bersyukur orang yang nggak pernah kelihatan. Gitu. Memang nggak bisa kita bongkar betul. Saya di masjid itu kalau melihat, tiba-tiba penuh kan ya. Yang sehari-hari kan hanya berapa sab gitu. Ini satu hal tapi kita berharap begitu ya jangan hanya religius musiman ya kan gitu. Jangan hanya di Ramadan habis Ramadan hilang gitu kan. Nah ini PR berikutnya sebetulnya itu. Jadi karena seharusnya apa namanya karena sudah 1 bulan kita dilatih dengan berpuasa ya bersemangat ke masjid ya seharusnya ini nanti terjaga begitu kan. Ini perlu apa penjagaan gitu. Seperti itu. Ini masih ada PR kita ke depan begitu menstabilkan suasana religiusitas itu ya peningkatan spiritual itu secara kontinu itu yang belum mampu kita mungkin beda dengan di Mekah Madinah kan itu magnetik kebaikannya luar biasa gitu ya sebagai pusat rekreasi spiritual gitu ya meskipun penduduk di sana enggak tetapi orang luar yang datang gitu kan seperti itu ya. Iya, betul. Jadi harus mengutamakan husnuzon. Jangan berburuk sangka tapi kita artinya kalau toh misalnya persepsi kita berbeda setidaknya kita dapat satu pahala kan ya, pahala positive thinking itu tadi kalau toh orang yang misalnya yang membuat postingan membuat apa gitu ya nawaitunya beda ya itu urusannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Seperti itu menjadi keutamaan salah satunya. Nah, kemudian lanjut ini Ustaz terkait kan ini juga sudah di era dunia digital sekarang. Otomatis mulai dari anak-anak, tua dan muda. Nah, itu kan sudah dikuasai dengan teknologi digital. Banyak yang dikuasai. Bahkan anak-anak sekarang sudah mahir menggunakan smartphone. Nah, ini dalam momentum bulan suci Ramadan ini kan banyak juga tayangan-tayangan yang juga mungkin tidak sesuai yang seharusnya tidak muncul tapi muncul di bulan suci Ramadan ini banyak seperti halnya judi online biasa itu kan juga memantik orang untuk melakukan hal-hal yang tidak berguna termasuk juga hal-hal yang berbau yang memang sifatnya haram untuk dilihat. Nah, kira-kira dalam menangkal hal-hal seperti ini, kan kita juga tidak minta ini tiba-tiba lewat di beranda. Bagaimana caranya? Ya, jadi terkait apa konten-konten apa di media sosial ya yang serba apa namanya masif ya dengan beragam. Nah, inilah kemudian kita butuh filter ya. Dan puasa itu sebenarnya sudah proses kita memfilter diri gitu ya, tidak memandang yang apa namanya yang halal saja kan larang gitu ya. Sebenarnya prosesnya di situ. Nah, namun demikian tentu ya sebetulnya yang apa namanya perlu kita perhatikan itu terutama bagi orang tua ya, gitu. Jadi memberikan edukasi gitu tentang dan pembatasan penggunaan handphone dan sebagainya. Ini yang penting sebetulnya gitu ya. Ya karena kita ini hampir tidak ada batasan begitu ya. Negara-negara maju saja kan ya bahkan yang apa namanya siapa yang anunya Facebook ini kan itu kan dia mengatakan umur 17 tahun anaknya baru dia kasih handphone berarti usiaku sudah kuliah kan. Nah kita ini kan tidak
yang sudah SD sudah punya gitu. Nah ini sebetulnya problem yang membuat gitu ya generasi-generasi itu ya yang belum saatnya ya masuk pada konten-konten yang tidak bisa terseleksi ya, terfilter gitu. Ini saya sering menyampaikan juga disisipkan di tausiah-tausiah atau ceramah itu bahwa pentingnya orang tua itu melakukan pembatasan gitu. Artinya gini ya, tidak bisa kita menghindarkan generasi milenial, generasi Z ini ya dari media, dari handphone, karena eranya seperti itu. Tapi adalah pembatasan dan pendampingan. Misalnya katakanlah anak SD, ketika dia atau SMP ya gitu, ketika dia menggunakan ini untuk pertama untuk apa dia gunakan? Apakah ada tugas sekolahnya, ya kan, diberikan guru atau tidak? Ya, kemudian jangan dia dibelikan sebagai hak miliknya. Gitu. Mungkin orang cuma beli tapi dipinjamkan. Ya, kalau saya dulu itu gitu, anak-anak rata-rata SMA baru dibelikan handphone. Bagi yang di bawah 17 tahun, maksudnya belum dipegang secara milikan ya, gitu. Masih ini, sehingga dikasih, Anda boleh pakai password supaya gampang di ini, gitu ya. Jadi umum saja, nggak ada dibikinkan password gitu. Sehingga mudah diketahui apa yang dia buka, betulkah memang konten itu pembelajaran. Ini memang tugas edukasi kita. Seperti itu gitu. Karena ya kita lihat sekarang beberapa negara kan sudah tidak menggunakan ini lagi ya, dia menggunakan kembali ke menulis gitu, karena diteliti ada dampak menulis itu terhadap kecerdasan otak dan fokus gitu. Jadi memang kita Indonesia ini masih tahapan seperti euforia dengan teknologi gitu ya, tapi kembali ya ada pembatasan yang harus kita berikan. Apalagi itu tadi seperti disampaikan ya, anak-anak yang usia umum di usia sangat belia ya gitu, belum mampu membedakan ini yang patut dan tidak patut ya. Jadi itu yang harus kita berikan pembatasan dan pendampingan ya, seperti itu. Mungkin itu yang menjadi pembahasan kita terkait dengan dunia digital yang sekarang sudah beredar luas, baik itu dari kalangan anak-anak, muda dan tua, yang sudah cukup menguasai di Indonesia juga. Apalagi di dalam bulan suci Ramadan tentunya juga membutuhkan pembatasan yang konkret ya, khususnya pada kalangan anak-anak dan juga mungkin pelajar dan mahasiswa juga penting untuk membatasi diri dari hal demikian. Nah, mungkin yang sebagai segmen yang terakhir nih Ustaz, mungkin apa motivasinya kita kepada masyarakat, bagaimana puasa ini bisa diterima istilahnya, karena kan tadi kita membahas ini bahwa puasa ini bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus ya, tapi juga menjaga dari semua bentuk-bentuk perbuatan yang haram. Tak boleh mengerjakan perbuatan-perbuatan yang kemudian melanggar daripada syariat agama itu sendiri. Nah, untuk edukasinya kita bagaimana supaya puasa ini bisa diterima atau puasa ini bisa dianggap sah di dalam ajaran syariat Islam itu sendiri. Iya, jadi kembali kepada tujuan persyariatan puasa ya, gitu. Kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Iya, jadi pada pemahaman awal kita itu bahwa kita berpuasa itu bukan sekedar menggugurkan kewajiban, ataukah sekedar memindahkan pola makan, jadwal makan ya. Makannya kita kan tetap 3 kali gitu kan, hanya sahur ya gitu, pengganti makan pagi, kemudian berbuka, nanti habis tarawih makan kadang-kadang ini lagi. Jadi bukan itu yang Allah inginkan sebetulnya itu. Makanya kan dalam hadis itu ya Nabi menyebutkan ya kaitannya dengan bahwa puasa itu bukan hanya itu gitu, bukan menahan lapar, tapi lebih daripada itu ya, gitu. Bagaimana membentuk karakter ya, membentuk kepribadian ya, kemudian ketahanan mentalitas dari hal-hal yang haram itu ya kan ya, sehingga disebutkan sama di situ ya man lam yada qala zur ya wa amila bihi ya falaysa Allahatan fi ayada ta'amahu wa syarabu. Jadi barang siapa yang tidak mampu meninggalkan ya kata-kata yang kotor ya, gitu, sumpah serapah ya, kebohongan gitu ya.
dan melakukan perbuatan secara maksiat ya, Iya, iya. maka Allah sama sekali tidak berkehendak ya, tidak berhajat terhadap dirinya untuk meninggalkan makan minum yang pas puasa maksudnya gitu. Artinya Allah tidak kehendaki itu begitu. Kalau hanya sekedar engkau tahan makan tak makan minum ya, tapi tutur kata tidak bagus Iya. ya, perbuatan perilaku juga demikian gitu. Ini kan betul puasanya kan gagal gitu. Iya, iya. Yang dikehendaki itu adalah itu tadi ya, bahwa dengan berpuasa mampu menginsahkan dirinya gitu ya, itu tidak mengatakan yang kurang bagus ya, terjumus pada perbuatan maksiat ya kan, itu yang ingin Allah inginkan gitu. Nah, tapi nanti setelah Ramadan kan Iya, gitu. iya. Makanya ukuran keberhasilannya bukan sekarang ya, nanti pasca Ramadan itu ya, bagaimana apakah apa namanya berubah ya gitu sikap dan perilaku seorang yang sudah berpuasa itu ya. Yang mungkin sebelumnya dia apa namanya ada kemaksiatan ya, tiba-tiba berkurang atau bahkan hilang ya. Begitupun juga dengan tadi kan kita bukan sekedar nahan lapar ya, tapi menimbulkan kepedulian sosial kan begitu ya. Oh, dia semakin dermawan setelah berinfak menyantuni orang ya. Tidak sekedar membagi takjil di Ramadan saja gitu ya. Nah, tapi kesinambungannya nampak setelah Ramadan. Maka ini menjadi indikator bahwa ibadah puasa yang sudah ditunaikan itu nampak hasilnya gitu. Ada outputnya ya gitu ya. Kan itu. Ini tentu memang harus menjadi pemahaman kita gitu. Kita sudah berpuasa maka ada efek gitu ya. Makanya kan katakan bahasa bilang oh ada hikmah puasa kan gitu. Hikmah sholat, hikmah zakat. Kata-kata hikmah itu sendiri kan sebetulnya berkaitan dengan output ya gitu. Asar ya gitu. Makanya kan disebutkan dalam kitab al hikmatu ya al-atharul ladzi yartatibu ala fi'li syai'in au tarkihi. Nah, hikmah itu adalah ya dampak yang lahir ya, yang muncul ya setelah kita melakukan atau meninggalkan sesuatu. Kan sering kita gunakan yang menjadi bahasa Indonesia kan pasti ada hikmahnya gitu. Artinya itu outputnya, ya kan? Outputnya itu gitu. Jadi sama dengan puasa. Jadi kalau sudah muncul hikmahnya itu nampak bekasnya, maka ada keberhasilan. Sama seperti misalnya kita sakit kan gitu, dokter kasih obat, ya gitu. Setelah minum obat, ya ada hikmahnya. Oh, kita sembuh, ya berkurang rasa sakit. Itu al-athar ya gitu. Setelah kita mengkonsumsi obat itu, sama dengan puasa ini. Setelah kita berpuasa 1 bulan, nanti apa hikmahnya itu? Ada enggak yang nampak dari perubahan sikap dan perilaku? Inilah menjadi indikator ya gitu. Untuk kita ukur dengan diri kita masing-masing. Kita tidak bisa mengukur apa namanya orang lain ya gitu. Itu ya, diri kita dulu gitu. Ada enggak semangat ibadahnya gitu. Tidak sekedar di Ramadan ke masjid ya. Itu Ramadan alhamdulillah terjaga. Jadi sudah ada perubahan yang signifikan ya, seperti itu. Saya kira itu indikatornya seperti ini. Jadi itu indikator daripada bagaimana puasa di dalam bulan suci Ramadan ini bisa diterima, dan informasi bahwa juga di dalam bulan suci Ramadan ini tidak ada kaya atau miskin, semua rata, semua orang merasakan lapar dan haus. Jadi tidak ada indikator bahwa orang kaya, orang miskin, tapi semua di dalam bulan suci Ramadan ini berlaku rata. Semua bisa haus, semua bisa lapar, tapi tidak semua imannya sama. Iya. Jadi orang yang kaya adalah iman yang kaya, iman yang baik, bukan yang banyak materi dan juga banyak harta. Nah, kemudian yang sedikit kami sampaikan bahwa dalam bulan suci Ramadan juga perlu untuk memperkuat silaturahminya mungkin Ustaz. Betul. Ya, memperkuat silaturahmi. Kayak saya dengan beliau kan guru dan ya dari SMA. Jadi saya keluar dari tahun 2010 dan sampai sekarang alhamdulillah masih terbangun hubungan emosional, silaturahmi yang baik. Bahkan kita masih sering berkomunikasi. Nah, itu salah satu contoh kepada sahabat-sahabat Indeks Media bahwa memang hubungan komunikasi dan silaturahmi memang penting juga dihidupkan di dalam bulan suci Ramadan. Nah, mungkin itu dari podcast spesial kita, podcast spesial Ramadan Indeks Media yang kita tayangkan terkait dengan tema yang tadi yang sangat menarik untuk kita ulas, dan juga semoga puasa ini menjadi puasa yang juga berkesan bagi seluruh sahabat-sahabat Indeks Media,
dan juga menjadi puasa yang memberikan keberkahan bagi seluruh sahabat-sahabat Indeks Media yang ada di rumah. Terima kasih Ustadz atas perhatian dan juga kesempatannya telah hadir menjadi narasumber para podcast spesial perdana kita di bulan suci Ramadan. Semoga ini menjadi amal jariah bagi kita semua dan juga menjadi kebaikan yang timbul yang keluar dan lahir dari hadirnya podcast spesial Ramadan Indeks Media. Kurang dan lebihnya mohon disempurnakan dan saya dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.